Baik, selamat pagi atau siang. Kami dari kelompok POA 02 yang beranggotakan Denny, Astu, Chandra, Iskandar, dan juga Hari akan memaparkan hasil akhir dari praktikum Production and Operation Analysis. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu dari perusahaan Martinelia Bike, produsen sepeda anak yang mengalami lonjakan permintaan selama dan setelah masa pandemi. Permintaan yang meningkat secara drastis ini memunculkan tantangan dalam pengelolaan produksi dan juga distribusi, sehingga diperlukan analisis untuk seluruh aspek operasional dan produksi. Kami memulai analisis dengan melakukan forecasting permintaan menggunakan data storage penjualan selama 3 tahun terakhir. Untuk perbandingan, metode forecasting yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode TSD, metode moving average, metode Holtz, dan juga metode Winter. Lalu dari keempat metode tersebut, time series decomposition kami nilai paling akurat dalam memproyeksikan permintaan sesuai dengan uh, sepeda Lavinia karena mampu menangkap tren jangka panjang sekaligus pola musiman. Dan juga dari hasil evaluasi berdasarkan nilai MAD, MAP, MSE, dan juga tracking signal, metode time series decomposition juga menunjukkan performa paling baik karena menghasilkan nilai error paling kecil. Oleh karena itu, metode ini kami jadikan dasar dalam menyusun seluruh perencanaan produksi untuk ke depan. Selanjutnya kami masuk kepada tahap aggregate planning. Di sini kami menyusun strategi perencanaan produksi berdasarkan hasil forecasting sebelumnya, yaitu forecasting time series decomposition. Karena adanya lonjakan permintaan tersebut, kami mempertimbangkan berbagai opsi seperti penambahan shift kerja, penggunaan inventory yang sudah ada, atau subkontrak produksi. Setelah membandingkan beberapa strategi seperti jalan inventory plan, lalu constant workforce plan, overtime plus loss of sale, dan juga overtime plus subkontrak, serta strategi zero inventory plan tersebut menghasilkan total biaya paling rendah yaitu sebesar 192,9 miliar. Strategi ini menyesuaikan produksi langsung dengan permintaan tiap bulan tanpa mengikat stok. Dan juga meskipun menuntut fleksibilitas tinggi, pendekatan ini paling efisien secara finansial dan direkomendasikan untuk perusahaan lainnya dalam menghadapi lonjakan permintaan. Untuk tahap selanjutnya yaitu bill of material akan dipaparkan atau disampaikan oleh rekan saya, Mas Chandra. Terima kasih. Modul 3 Bill of Material BOM. Tujuan dari praktikum Bill of Material supaya perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih baik dan untuk mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan bahan. Struktur sepeda La Familia terdiri dari lebih dari 12 komponen utama, grip, basket, tire, dan sebagainya. BOM diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan secara tepat waktu dan menghindari keterlambatan produksi. Berdasarkan gambar di slide ini, hasil analisis tersebut adalah didapatkan hasil berupa assembly chart untuk menghasilkan sepeda La Familia serta didapat juga produk structure untuk mengetahui level urutan produksi, maka akan didapat proses perakitan secara cepat dan efisien. Modul 4 Master Production Scheduling atau yang disebut dengan MPS. Tujuan dari praktikum MPS ini membantu perusahaan dalam merencanakan produksi dengan lebih efisien, mengoptimalkan proses produksi, serta menjaga keseimbangan antara pasokan barang dan permintaan. MPS digunakan untuk menyusun jadwal produksi bulanan selama tahun 2022. Disesuaikan dengan hasil forecasting demand, jadwal ini menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas dan pembelian bahan. Berdasarkan tabel yang terlampir di slide ini, periodenya adalah dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022, forecast dan numbering, on time, on hand, lot size, safety stock, DTF, dan VTM. Modul 4 Masters Production Scheduling, berdasarkan tabel yang ada di slide, hasil analisis yang didapat menampilkan rencana sejumlah unit yang akan diproduksi setiap bulan, yang dapat berubah sesuai dengan fluktuasi permintaan pelanggan dan ketersediaan stok. Dengan adanya MPS, perusahaan diharapkan mampu mengatur proses produksi dan perakitan secara lebih optimal, menjaga ketersediaan produksi agar selalu siap memenuhi permintaan pasar serta meminimalkan potensi kekurangan stok maupun gangguan dalam rantai pasokan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, modul 5, Material Requirement Planning atau MRP. Tujuan utamanya adalah untuk menghitung jumlah pasti dari komponen dan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi berdasarkan hasil perencanaan MPS. MRP ini membantu perusahaan mengevaluasi apakah persediaan saat ini mencukupi atau perlu dilakukan pemesanan baru agar proses produksi tidak terganggu. Struktur MRP disusun secara hierarkis mulai dari level 0 sebagai produk akhir, turun ke level 1, 2, dan seterusnya sesuai dengan product structure dalam BOM. Dengan demikian, perencanaan material menjadi lebih sistematis dan terkontrol. Pada slide ini ditunjukkan MPS dari Green La Familia Bike, yang dimana nantinya nilai Porel dari finish product ini akan digunakan dalam perhitungan MRP. Kemudian tabel berikutnya adalah data MRP yang biasanya terdiri dari komponen name yang merupakan deskripsi dari material atau nama bahan yang digunakan, kemudian quantity, jumlah komponen yang dibutuhkan, kemudian on hand yang merupakan jumlah material yang tersedia dari periode sebelumnya, kemudian safety stock, stok pengaman yang disimpan di gudang untuk mengantisipasi permintaan mendadak atau keterlambatan pasokan. Selanjutnya ada lot size, merupakan ukuran atau jumlah minimum pemesanan produk, juga dikenal sebagai minimum order quantity atau MOQ. Kemudian lead time, merupakan waktu yang dibutuhkan dari saat pemesanan hingga material diterima dan siap digunakan. Dan terakhir ada schedule receipt, merupakan jumlah material yang sudah dipesan dan dijadwalkan akan diterima pada periode tertentu sesuai data MRP. Berikut merupakan contoh tabel MRP untuk level 1 dan level 2. 5 baris pertama dari tabel MRP ini diisi dari data MRP yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya merupakan hasil perhitungan. Yang pertama untuk gross requirement merupakan perkalian dari nilai Porel parents komponen dikalikan dengan quantity. Kemudian selanjutnya untuk schedule receipt merupakan data dari MRP. Terus selanjutnya adalah projected available balance 1 atau PAB1 yang merupakan perkiraan jumlah stok yang tersedia pada awal periode dihitung dari PAB2 pada periode sebelumnya sesuai dengan lead time dikurangi gross requirement ditambahkan dengan schedule receipt. Kemudian untuk selanjutnya net requirement yang merupakan jumlah aktual komponen yang dibutuhkan untuk memenuhi MPS setelah memperhitungkan stok dan penerimaan. Jika PAB1 lebih dari sama dengan safety stock, maka net requirement-nya adalah 0. Dalam kasus ini, karena nilai PAB1 lebih kecil dari safety stock, maka net requirement-nya adalah safety stock dikurangi PAB1. Kemudian selanjutnya adalah plan order receipt yang merupakan jumlah item yang direncanakan tiba pada periode tertentu sesuai kebutuhan produksi. Porek ini merupakan pembulatan dari net requirement berdasarkan pemesanan lot sizing. Kemudian selanjutnya adalah plan order release, merupakan jumlah item yang harus dipesan agar tiba tepat saat diperlukan sesuai dengan lead time. Pada contoh ini, karena lead time-nya adalah 1, maka nilai Porek pada Desember 2021 merupakan nilai Porel 1 periode sebelumnya, yaitu pada November 2021. Kemudian untuk PAB2 merupakan nilai PAB1 ditambah dengan plan order receipt. Untuk tabel MRP komponen berikutnya pun perhitungannya sama. Yang perlu diingat adalah pada perhitungan gross requirement, nilai Porel yang digunakan adalah nilai Porel dari parents komponennya. Dari hasil analisis MRP, kami memperoleh data kebutuhan material yang terintegrasi dengan jadwal produksi. MRP memungkinkan perusahaan menjadwalkan pembelian dan penggunaan material secara lebih presisi, sehingga stok tidak menumpuk, tapi juga tidak sampai kekurangan. Dengan penerapan MRP, perusahaan juga dapat menekankan biaya penyimpanan, meminimalkan risiko produksi tertunda, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. MRP menjadi fondasi penting dalam menjaga kelancaran dan ketepatan produksi di industri manufaktur seperti La Familia Bike.
Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan modul 7, modul 8, dan Operation Capabilities. Untuk modul 7, Inventory Control Subject to Non-Demand, dari data permintaan pelanggan dapat dilihat pada layar adalah tabel untuk menghitung nilai K atau pada analisis Kanban. Jadi dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai K tertinggi adalah pada Work Center 5, Subassembly 3 dengan nilai K 10 dan maksimum inventory 253 unit. Hal ini menunjukkan bahwa komponen ini merupakan komponen yang sifatnya fast moving, kemudian sifatnya kritikal sehingga perlu kontrol ketat dalam inventory kontrolnya. Berikutnya adalah modul 8 CDS algoritma. Bagaimana algoritma ini untuk menentukan solusi yang paling optimal terhadap beberapa pekerjaan atau jobs. Jadi di sini ada 3 step CDS algoritma. Namun dari hasil perhitungan untuk CDS algoritma yang menghasilkan solusi yang paling optimal adalah step kedua, yaitu pada urutan pekerjaan job 3, dilanjutkan dengan pekerjaan job 5, dilanjutkan dengan pekerjaan job 1, job 4, dan job 2. Kemudian yang berikutnya adalah operation scheduling. Berikut adalah data schedule operator dalam pemenuhan tenaga kerja harian dan untuk penyesuaian waktu istirahat bagi operator. Di sini kami menggunakan bantuan aplikasi Lingo, sehingga dari hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja harian dan jadwal shift operator yang diberikan bahwa penjualan karyawan sudah disusun dengan mempertimbangkan variasi kebutuhan tenaga kerja setiap hari. Sebagai contoh, pada hari Senin, kebutuhan operatornya sebanyak 58 orang dapat dipenuhi dengan penugasan operator pada shift X1, X4, X5, X6, dan X7, sementara X2 dan X3 dapat diliburkan. Sedangkan pada hari Selasa dengan kebutuhan operator yang lebih tinggi 65 orang, shift X1 dan X2 dapat diaktifkan, X3 dan X4 dapat diliburkan. Sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan waktu istirahat bagi operator. Kemudian yang berikutnya adalah production capabilities atau kapabilitas produksi. Jadi di sini ada 2 strategi yang dianalisa. Jika produksi dimulai setelah produk sebelumnya selesai, maka hanya dihasilkan 12 unit per hari dengan waktu mesin menganggur selama 36 menit. Namun jika produksi dimulai saat produk sebelumnya masih berjalan, maka output akan meningkat menjadi 19 unit per hari, meskipun waktu mesin menganggur juga naik menjadi 79 unit. Berdasarkan data Januari hingga Maret 2022 menunjukkan bahwa strategi pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan safety stock, sehingga strategi kedua mampu mencapai, meskipun strategi kedua menyebabkan idle time yang cukup tinggi. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode start while the production before ongoing, terbukti jauh lebih efisien dan andal dalam memenuhi kebutuhan produksi komponen brake. Dengan output yang lebih tinggi, waktu yang lebih rendah, serta 100% pemenuhan safety stock, metode ini direkomendasikan sebagai solusi produksi utama di perusahaan La Familia Bike, khususnya untuk bagian komponen penting seperti rem. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.